Kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys masih menjadi sorotan publik. Konflik ini bermula dari ulasan Nikita Mirzani terhadap produk skincare milik Reza Gladys yang dianggap merugikan dan bahkan disertai permintaan uang tutup mulut. Dalam kondisi tertekan, Reza Gladys mengaku telah mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah sebanyak 2 kali kepada Nikita Mirzani. Merasa menjadi korban pemerasan, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Saat ini, Nikita Mirzani tengah ditahan sebagai terdakwa dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Persidangan yang berlangsung pun kerap diwarnai ketegangan. Sementara publik terbelah antara pihak yang mendukung Nikita Mirzani dan yang berpihak kepada Reza Gladys. Pengacara kondang Hotman Paris turut angkat bicara mengenai kasus ini. Ia menjelaskan bahwa Nikita Mirzani dituduh melanggar Undang-Undang ITE yang menjerat setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, disertai ancaman membuka rahasia agar orang memberikan sesuatu. Hotman Paris menyarankan pihak Nikita Mirzani dan para pendukungnya untuk fokus pada pasal yang dikenakan, serta membuktikan apakah uang yang diterima memang hasil ancaman atau sekadar pembayaran untuk endorsement. Menurutnya, perdebatan yang berkepanjangan di ruang sidang hanya akan mengaburkan inti perkara, sehingga lebih baik semua pihak memusatkan perhatian pada pembuktian hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Barusan aku ngelihat fittingnya Bang Hotman Paris yang lewat di FYP aku. Aku tuh ngelihat Bang Hotman Paris tuh bilang kalau misalnya si artis ini mau terbebas dari jeratan hukum, cuma satu bisanya, dia cukup membuktikan kalau uang yang 4M diberikan sama DRG ini, kalau itu tuh memang endorse. Sesimpel itu guys, kalau emang endorse itu pasti mereka ada kontrak kerjanya. Entah itu tertulis atau by WA, pokoknya yang membuktikan kalau 4M yang diberikan DRG itu kalau itu emang endorse gitu. Terus kan yang di sidang itu mereka itu bilang kalau si DRG ini emang sepakat. Nah, sepakat si DRG ini dalam konteks apa dulu guys? Konteksnya itu sepakat untuk uang 4M itu untuk tutup mulut kah atau emang untuk endorse kah? Ya udah, menurut aku tuh gampang banget bagi si artis ini untuk terbebas dari jeratan hukum gitu. Tanpa dia harus menggiring opini tentang JPU-nya atau hakimnya yang gimana atau hakimnya yang nggak adil, JPU-nya suka motong-motong pembicaraan gitu loh. Ya buktikan aja kalau emang 4M itu uang endorse gitu loh. Dia pasti terbebas dari jeratan hukum yang sekarang lagi menjerat dia. Pendukung Nikita Mirzani dinilai berlebihan saat sidang. Hotman Paris beri peringatan keras. Mohon maaf nih Bang Hotman, Bapak Hotman. Mungkin kalau misalkan persidangannya fair gitu ya, tidak ada sesuatu yang bikin emosi, mungkin para pendukungnya juga nggak bakal ricuh, nggak bakal rusuh. Ya mungkin mereka kayak gitu karena mereka melihat persidangannya tuh kayak apa ya, kayak berat sebelah gitu loh, ya kan? Apalagi itu JPU sampai ngerekam Nikita Mirzani kayak ngeledek gitu, seakan-akan mancing emosinya Nikita Mirzani. Bahkan kan pengacaranya juga sampai emosi, apalagi pendukungnya gitu. Sebenarnya bukan emosi karena Nikita Mirzani nggak dibebaskan atau apa, tapi karena ada oknum jaksa yang bikin netizen ini jadi jengkel. Itu loh Pak. Ya kalau misalkan ricuh ya emang nggak boleh gitu kan, persidangan itu sakral gitu. Tapi kalau kayak sidang kemarin-kemarin, kita aja yang nggak ngerti apa-apa tentang masalah hukum, lihatnya tuh kayak oh kok kayak gini gitu loh. Ratusan ribu pendukung Nikita Mirzani mend-DM Hotman Paris hanya untuk mendapatkan kenyataan pahit bahwa memang harusnya pihak penasihat hukum dan terdakwa itu fokus kepada inti perkaranya.
Menurut Bang Hotman, harusnya penasihat hukum dan juga terdakwa itu fokus untuk membantah, memberikan bukti-bukti bahwa pemerasan itu tidak pernah ada. Tapi nyatanya seperti yang kita lihat di persidangan sampai saat ini, mereka hanya fokus untuk membahas produk, bukan untuk membantah bahwa pemerasan itu tidak pernah terjadi. Lain halnya juga dengan Bang Fahmi selaku penasihat hukum dari terdakwa yang berpendapat bahwa masyarakatlah yang harus menilai dan memproses perkara itu. Saya pikir yang harus menilai dan memproses perkara ini itu adalah majelis hakim yang mulia ya di persidangan, tapi ini agak berbeda ya strateginya. Bahkan ketika jelas-jelas diisi dalam dakwaan itu masih ada pasal 369 ayat 1 yang merupakan pemerasan, Bang Fahmi memberikan statement bahwa pemerasan sudah dihapus, pemerasannya nggak ada. Ini gimana sih? Jadi pertanyaannya buat Bang Fahmi, Abang mau memenangkan persidangan atau memenangkan opini masyarakat saja? Seperti kata Abang yang merupakan strategi biarkan masyarakat yang menilai dan masyarakat yang memproses perkara ini. Itu gimana Bang? Ini seliweran di FYP aku, pakar-pakar hukum yang mengomentari kasusnya NM ya. Karena emang menurut aku kayak ini kuasa hukumnya tuh kayak nggak bisa kontrol gitu. Kayak nggak bisa ngasih tahu. Kayak kemarin aja gitu ya. Ini baru di awal sidang loh. Baru di awal sidang gitu, JPU baru mau nanya-nanya tentang kesaksian Dokpeng gitu. Udah rusuh gitu. Padahal kayak lu sabar gitu, nanti juga ada bagiannya kan, bagian tim kuasa hukum mereka untuk bertanya ke Dokpeng gitu, satu-satu dulu gitu, biar JPU dulu yang ngorek-ngorek kesaksiannya Dokpeng. Karena ini ya menurut aku ngelihat sidangnya gitu, JPU itu pengen kayak lo kalau ditanya ke intinya aja deh gitu, karena yang aku lihat kesaksian dari pihak NM itu terlalu berbelit-belit gitu. Kayak kemarin nih JPU tanya tentang apa maksud chat dari dokter O apa dokter Dokpeng gitu, yang bilang oke ya besok digas ya besok senggol-senggol dulu aja, biarin mereka nggak bisa tidur gitu. Kayak gitu-gitu aja ditanya gitu, ini maksudnya tuh apa, senggol-senggol, gas gitu, ini maksudnya tuh apa gitu. Terus kayak si Dokpengnya tuh berbelit-belit nyerita putar. Sedangkan JPU tuh kayak pengen udah deh intinya aja. Ini maksudnya lo ngechat gini tuh apa gitu. Terus udah gitu pada rusuh kan, marah-marah, teriak-teriak. Aku sih kalau ngelihatnya gitu, ya nggak usah ngelihat kasus NM ya. Kita aja sendiri nih kalau misalkan kita ada pasangan, punya pasangan, dia ketahuan selingkuh, siapa yang lebih marah? Biasanya tuh yang marah-marah karena menutupi kesalahannya. Karena kalau misalkan lo nggak salah, ya lo nggak usah marah-marah gitu, santai aja, buktiin aja kalau misalkan lo nggak salah. Ya aku ngerti sih keadaan NM itu pasti lagi kalut banget, karena ini tuh kasus yang beda dari kasus-kasus dia sebelumnya. Kalau yang dulu kan cuma pencemaran nama baik, kayak pasal-pasal receh gitu. Yang ini tuh berat, makanya dia juga nggak nyangka akan separah ini kasusnya, apalagi dia udah lama banget tuh di penjara kan, udah hampir 5 bulan, dan aku yakin kayak sampai dia nangis-nangis di persidangan kayak gitu-gitu aja berarti dia udah nggak tahan gitu. Tuh, dengar ya, dengerin baik-baik. Ini yang ngomong Hotman Paris loh, Bang Hotman loh, udah puluhan tahun bergelut di dunia pengadilan dan dunia pengacara ya, dunia hukum ya. Jadi paham ya, makanya ya untuk terdakwa jangan tantrum ya, jangan tantrum. Ditambah lagi pendukung-pendukung kamu itu yang berisik banget. Entahlah mereka ngerti nggak sih itu pengadilan ya, bukan lomba 17-an ya. Jadi aku berharap kalian-kalian itu sedikit smart ya, karena kalian tuh udah lihat Bang Hotman saja sudah berkomentar itu SOP ya. Gak usah jadi orang yang kayak tantrum gak jelas, kelihatan banget nolnya ya, teriak-teriak, menggiring opini, bikin-bikin fitting gak jelas ya, cuma ketimbang nasi kotak doang dibayarnya. Oke? Jadi kalian harus lihat ya, terdakwa melakukan tindakan yang tidak menyenangkan itu karena dia itu tahu dia salah, karena dia tahu dia tidak bisa lagi mencari solusi lain, dia tidak bisa lagi mencari jalan lain. Semua sudah di ujung tanduk, tinggal bagaimana nanti pengadilan yang memutuskan itu. Jadi sukses buat Ibu Jaksa, sukses buat Bapak Hakim. Saya percaya secara aura kalian sudah melakukan tugas kalian dengan benar di jalur yang benar ya. Jadi jika ada ononi kucrut yang ditunjukkan si terdakwa sebagai seakan-akan itu meringankan hukumannya, sepertinya dia harus banyak-banyak berdoa
ya, karena tidak jauh-jauh nih terdakwanya tantrum, habis itu pendukungnya juga tantrum, akhirnya kelihatan banget nolnya. Seperti itu ya. Jadi sukses buat Ibu Jaksa, Ibu Horas Bu ya. Buat Bapak Jaksa keren ya, semua sudah dilakukan sesuai dengan SOP-nya. Kalau mau protes ke Bang Hotman.